Oke, di part ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana obstacle-nya bisa berjalan dan nantinya akan mengganggu jalannya mobil. Silakan dibuka lagi ya project-nya. Nah, di sini kita masih melanjutkan untuk kasih kode di mobilnya. Jadi jangan langsung ke obstacle-nya, tapi kita lanjutin dulu kodenya ada di mobilnya. Masih di script yang ini, setelah dia nantinya switch backdrop ke lintasan, kita kasih kode dari Lux lagi, yaitu say. Kodenya ada di yang paling atas, say hello for 2 second. Silakan ditaruh di bawahnya switch backdrop. Seperti ini. Lalu hello-nya boleh diganti dengan kata sapaan lain jika menurut kalian hello kurang tepat. Misalnya, hai teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini karena ada waktunya 2 second, silakan diganti dulu jika kalian menuliskan kalimat yang panjang. Karena Kailmi hai teman-teman, maka menurut Kailmi cukup 3 second aja. Setelah itu, boleh ditambahkan lagi kode yang sama seperti yang sudah kita ambil, yaitu dari Lux yang say hello for 2 second tadi. Taruh di bawahnya, kalian boleh tuliskan peraturannya atau kalimat ajakan agar teman-teman yang lagi menonton game sekalian membantu untuk menghindari mobilnya, gitu. Tolong kita bisa tuliskan, tolong bantu aku menghindari mobil ya. Menghindari, jangan mobil karena di sini ada mobil, ada animus dan yang lainnya. Kalian bisa say menghindari obstacle saja. Obstacle ya. Nah, jangan lupa juga kasih peringatan, kasih kode lagi seperti tadi. Peringatannya adalah jangan sampai menabrak. Karena nanti kalau menabrak, dia akan loose. Gitu. Menabrak. Seperti ini. Seperti tadi, silakan disesuaikan lagi waktunya. Ada di 4. Ini cukup 3. Nah, jika sudah selesai, kita udah kasih peraturan, kita kasih kode agar obstacle yang lainnya itu nantinya bisa muncul setelah mobilnya itu say. Jadi setelah kode ini, kodenya itu ada di events, kita kasih kodenya broadcast message yang ini. Nah, fungsi dari kode ini adalah agar dia bisa mengirim pesan nantinya seperti broadcast message pada umumnya ke sprite yang lain agar sprite lain menerima pesan dan nantinya melanjutkan kode berikutnya itu apa. Seperti itu. Kasih broadcast message, taruh di bawahnya say. Message one-nya boleh diganti dulu. Caranya silakan diklik di bagian message one-nya. Silakan klik yang new message. Tulis untuk memulai permainannya kita bisa tulis play. Lalu klik OK. Nah, nantinya broadcast-nya akan otomatis berubah menjadi broadcast play. Oke, Kailmi rasa cukup untuk kodenya di mobil. Kita lanjutkan kodenya ada di obstacle pertama. Kita urut saja ya, silakan diklik ke bagian sprite yang pertama dulu. Seperti ini. Di part pertama, Kailmi udah kasih tunjuk bagaimana caranya untuk mengganti sprite-nya. Kalau kalian rasa masih kurang tepat untuk dijadikan obstacle, kalian bisa lihat lagi kostum mana yang menurut kalian cocok untuk dijadikan obstacle pertama kita. Yaitu ada di atas ini untuk yang pertama. Nanti yang kedua ada di nomor 2, yaitu animals-nya kalau Kailmi. Dan yang ketiga itu bisa kalian pilih sendiri. Di sini udah Kailmi siapkan, boleh dipilih salah satu saja. Kailmi akan tetap menggunakan robot. Silakan kembali lagi ke kode. Kita mau kasih kode
agar nantinya sprite ini bisa berjalan ke kiri dan nantinya akan menghalangi jalannya mobil di dalam lintasan. Seperti itu. Nah, kita kasih kodenya dimulai dari events untuk memulai sebuah kode. Kalau biasanya kita pakainya when the flag click, di kode kali ini karena kita tadi pakai kode broadcast message, jadi kita harus pakai kode ini. When I receive play, ketika dia menerima pesannya play, seperti ini. Nah, ketika dia menerima pesannya play, harusnya dia itu hide dulu. Jadi nanti kalau permainannya dimulai, itu dia sembunyi dulu. Nanti kalau sudah pada waktunya, dia akan muncul. Gitu. Kasih kodenya dari Lux yang berwarna ungu. Kodenya hide. Silakan dicari di bawah. Kodenya ada hide. Taruh di bawahnya when I receive play. Nah, agar mobilnya ataupun robotnya ataupun animalsnya ini tidak kebalik-balik jalannya, kita bisa atur posisinya. Pakai apa Kak? Mengatur untuk posisinya agar dia tidak terbalik-balik, kita bisa pakai direction. Kodenya ada di motion. Kodenya pakai point in direction 90 derajat seperti ini. Taruh di bawahnya hide. 90 derajat ini mengartikan nanti dia itu posisinya seperti awal ini gitu. Jadi dia akan bergerak nantinya. Kalau misalnya ke kiri, kita ganti dulu sesuai directionnya ada di bawah sini, yaitu minus 90. Kalian bisa puter aja tanda panahnya atau kalian bisa lanjutkan tulisannya di sini gitu. Kalian bisa edit tulisannya ataupun kalian bisa mengatur untuk tanda panahnya menghadap ke kiri saja. Seperti itu. Oke, kalau sudah silakan ambil kodenya dari kontrol. Kita mau kasih kodenya forever. Guna kode forever ini agar kode-kode di dalamnya nanti tidak hanya berlaku satu kali, yang artinya forever atau selamanya. Kasih kodenya forever, di bawahnya point in direction. Lalu kita akan kasih kodenya untuk mengatur posisi. Masih ingat kodenya untuk mengatur posisi apa? Mengatur posisi, kita ambil kodenya dari motion. Silakan ditentukan terlebih dahulu posisinya ada di mana. Jika kalian mau nanti munculnya ada di sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini, silakan diatur dulu. Seperti ini, usahakan di dalam lintasannya ya, jangan sampai mengganggu ke obstacle yang lain gitu. Nanti takutnya dia akan menabrak antara satu obstacle ke obstacle lain. Kalau sudah diatur, silakan ambil kodenya untuk posisinya, yaitu go to XY. Taruh di dalamnya forever. Lalu nanti kita akan memunculkan obstacle-nya itu secara bergantian. Ada yang 3-5 detik, ada yang 7-5 detik, atau berapapun itu kalian bisa atur memakai kodenya wait dari kontrol. Jadi nanti antara obstacle satu dan obstacle lainnya tidak akan munculnya bebarengan gitu. Kita kasih kodenya dari wait, taruh di bawahnya go to XY. Kodenya tadi ada di atas sini ya. Nah, karena tadi Kak Elmi sudah bilang waktunya itu tidak menentu, jadi kita kasih kodenya dari operators yang pick random. Silakan diambil kodenya pick random. Di sini ada tulisannya 1 to 10. Silakan dimasukkan ke dalam 1 second. Didekatkan terlebih dahulu. Jika angka satunya sudah menyala, silakan dilepas. Lalu kita bisa tulis waktunya di sini sesuai mau kalian. Obstacle pertama nantinya muncul setiap detik keberapa. Apakah 3-5 detik nanti dia akan muncul. Jadi nanti di detik ketiga dia akan muncul, di detik kelima nanti dia akan muncul lagi. Gitu. Nanti jaraknya ada 2 detik untuk obstacle pertama. Nah, kita sudah arrange, kita sudah atur untuk nantinya dia munculnya seperti apa. Karena tadi masih kita hide dari show, silakan ambil kodenya dari Lux lagi. Kodenya adalah show, agar nanti dia bisa muncul.
Ambil show, taruh di bawahnya wait, seperti ini. Oke, sekarang kita bikin dia bisa jalan. Nantinya jalannya itu dia bisa ke sini. Artinya nanti dia akan ke kiri seperti itu. Kita kasih biar dia jalan itu kodenya dari motion yang warna biru. Ini kodenya adalah glide 1 second to X and Y. Taruh di bawahnya show. Seperti ini. Nah, biar tidak bingung nanti posisinya itu berapa, atau apakah kita harus merubah lagi Kailmi posisi dari obstacle-nya, kita tidak perlu merubah lagi posisinya karena kita bisa langsung saja menulis di sini dengan tanda minus, yaitu kita tulis di sini ya minus 190. Jadi artinya kalau misalnya dia posisi awalnya di paling kanan 190 X-nya, kalau misalnya dia nanti jalan, dia akan menuju di paling kiri yaitu minus 190. Untuk Y-nya apakah dirubah? Tidak perlu dirubah ya, karena Y menunjukkan posisi atas bawah. Jadi dia tidak perlu bergerak ke atas ataupun ke bawah, dia hanya perlu bergerak ke samping kiri, yang artinya angkanya akan berubah menjadi minus. Oke, nanti setelah dia jalan ke sini, kira-kira kita perlu hide lagi. Kita perlu sembunyiin lagi. Kasih kodenya hide dari mana tadi? Dari looks. Silakan kasih kodenya hide. Yang ini. Taruh di bawahnya glide seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, ini kodenya sudah selesai untuk obstacle-nya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Silakan klik green flag seperti ini. Dia nanti akan, hai teman-teman, tolong bantu aku menghindari obstacle ya. Dia akan mengeluarkan tulisan yang sebelumnya kalian udah tulis. Jangan sampai menabrak. Tuh, nanti kelihatan obstacle pertamanya sudah hilang, lalu dia akan bergerak secepat itu. Seperti itu. Nah, sudah kelihatan kan obstacle satunya dia sudah bergerak. Tapi obstacle 2 sama obstacle 3-nya belum bergerak, Kailmi. Bagaimana caranya dia bergerak? Kita tentunya stop dulu agar kita mulai untuk kode obstacle yang kedua dan ketiga. Di sini kodenya itu hampir sama seperti obstacle pertama. Kita nantinya hanya akan merubah posisinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kasih dari backpack. Backpack itu di mana Kak? Kita akan masukkan ke backpack, lalu nanti akan kita keluarkan ke obstacle 2 dan 3. Seperti itu. Backpack itu ada di bawah sini. Silakan di scroll ke layarnya di bawah. Seperti ini. Nah, di bawah sini ada tulisannya backpack. Silakan diklik dulu backpacknya. Pastinya kalau misalnya kalian belum pernah menggunakan backpack, nanti di dalam sini akan ada tulisan backpack is empty. Artinya backpacknya kosong. Kita isi terlebih dahulu ya. Kita isi pakai kode ini. Karena script yang akan kita susun itu sama, kode-kode di dalamnya juga sama. Kita perlu masukin saja scriptnya ke dalam backpack. Caranya adalah kalian angkat dari kode yang paling atas, jangan sampai mengenai kode di samping kirinya karena nanti otomatis dia akan kehapus, dan jangan mengenai layar yang ada di sini, nanti dia juga akan kehapus. Yang benar adalah kalian silakan angkat, arahkan ke dalam backpacknya. Jika backpacknya sudah berwarna biru seperti ini, kalian boleh lepas. Nah, nantinya dia akan berubah tulisan menjadi loading, dan kode yang udah kita masukkan ada di dalam sini. Gitu. Nanti dia ada di dalam backpack. Lalu yang perlu kita lakukan apakah? Yang perlu kita lakukan, silakan klik ke obstacle yang kedua. KLB pilihnya animals, yaitu kucing terbang.
kalian boleh masukkan kode yang tadi udah kita masukkan dari backpack ke dalam sini. Caranya masih sama. Ambil dari backpack, tunggu sampai tempat kodenya tadi berwarna biru, boleh dilepas. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang perlu diubah apakah? Yang perlu diubah adalah posisi. Masih ingat kode untuk posisi adalah go to XY karena dia posisinya ada di bawahnya obstacle pertama. Tentunya direction dari Y di bawah sini sudah berubah. Nah, di sini kan Y-nya yaitu -7, yang artinya kita bisa ubah di dalam Y sini menggantinya menjadi angka yang tertera di posisinya, yaitu -7. Seperti ini. Lalu yang kedua, apakah Ilmi untuk merubahnya? Yang kedua adalah pick randomnya. Kalian tidak mau untuk nanti dia munculnya barengan antara obstacle 1 dan obstacle 2. Kita ganti dulu ya, menjadi misalnya dia akan muncul di menit ke-6 dan menit ke-8. Seperti ini. Nah, perlu kita atur juga di bawah sini yang perlu kita ubah ada dari glide-nya. Dia nanti bisa muncul dari atas juga atau di bawah. Kita bisa kasih dari operators yang pick random seperti tadi. Pick random, masukkan di angka 1 yang ini. Nah, nanti angkanya boleh diganti jadi 2. Jangan lupa untuk mengganti Y-nya karena Y-nya ini adalah posisi dari obstacle pertama. Usahakan harus angkanya itu sama seperti atasnya. Berapa Ilmi? Angkanya adalah ini, -7. Jadi kalian boleh mengganti jadi -7. Oke, kalau sudah, ini kodenya udah selesai untuk kita edit. Kalian boleh klik green flag dan tunggu apa yang terjadi dengan obstacle pertama dan kedua ya. Coba kita lihat dulu. Hai teman-teman, tolong bantu aku ya menghindari obstacle-nya. Lalu jangan sampai menabrak. Nanti obstacle 1 dan 2 akan menghilang dan dia akan muncul di waktu yang udah kalian atur. Nah, seperti ini. Obstacle 1 udah muncul, obstacle 2 juga nantinya muncul berikutnya. Untuk obstacle 3-nya, karena tadi kita sudah masukkan ke dalam backpack, jadi untuk obstacle 3-nya kita tidak perlu memasukkan script yang sama ke dalam backpack-nya. Kalian tinggal stop dulu karena tadi kita sudah berhasil untuk mencobanya. Silakan klik tanda stop di sebelah kanannya green flag. Lalu kita bisa klik di sini di obstacle 3. Nah, di sini kalian memilih truk makanan. Kalian boleh ambil kodenya lagi dari backpack. Silakan masukkan seperti tadi caranya, masih sama. Nah, kita perlu mengatur untuk posisinya kembali. Posisinya yang mana Kak? Posisinya yaitu Y-nya tentunya. Coba dilihat di sini angka Y-nya berapa. Di situ tertulis punya Kak Ilmi -85, jadi Kak Ilmi tulis -85. Lalu jangan lupa yang kedua tadi kita lakukan adalah kita mengatur untuk waktunya diganti dulu. Apakah ini lebih lambat lagi atau dia lebih cepat nih? Boleh ditulis yang lebih lambat lagi dari menit ke-7 sampai menit ke-9. Jika sudah, kalau tadi obstacle keduanya dia nanti bisa muncul dari pertama dan kedua, nanti obstacle yang ketiga dia bisa switch dari yang posisi kedua ke posisi ketiga. Jadi kita perlu masukkan kode dari operators yang pick random, silakan dimasukkan ke dalam angka 1 di dalamnya glide. Ambil, taruh di bawah sini.
Nah, aku maunya yang obstacle 3 ini nanti muncul di lintasan kedua sama 3, Kak Ilmi. Boleh ditulis di sini sesuai dengan angka dari lintasannya. Di sini Kak Ilmi maunya 2 dan 3. 2 dan 3 agar nantinya tidak ada yang tabrakan. Nah, yang terakhir adalah kita perlu mengganti angka Y-nya yang tadi karena dia ada di lintasan ketiga, artinya dia paling bawah, jadi Y-nya harus sama seperti posisi yang sudah kita atur, yaitu kalau Kak Ilmi minus 85. Seperti ini. Oke, ini kodenya sudah selesai. Silakan diklik green flag-nya. Kode dari obstacle-nya sudah selesai. Kita bisa coba. Nantinya otomatis semua obstacle-nya itu akan hilang terlebih dahulu. Terus nanti dia akan muncul satu persatu dari obstacle pertama, obstacle kedua, obstacle ketiga. Nah, bisa saja berbarengan seperti itu ya, karena menit yang tadi kita atur atau detik yang kita atur itu hampir bersamaan. Jadi dia munculnya bisa bareng, bisa lebih cepat, atau bisa lebih lambat. Seperti itu. Oke, Kak Ilmi rasa part ini sampai sini dulu. Kita lanjutkan ke part berikutnya ya.